Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pertama-tama puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Di sepanjang hari ini Tuhan selalu menuntun kita, menyertai kita semua, memberi kita kekuatan, kesehatan, amat terlebih nafas kehidupan, sehingga di malam hari ini oleh kasih dan kuasa Tuhan Yesus kita boleh bersama-sama di tempat ini dalam keluarga Niwayan Lindawati dalam ibadah kolom 7 Jemaat Gemim Kinamang yang dirangkaikan juga dengan syukur hari ulang tahun ke-10 tahun yang terkasih adik Nadine Sarah Esther Nasaulia Legrans. Di hari ini, Kamis 11 November tahun 2021. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ibadah syukur hari ulang tahun adik Nadine di saat ini nanti akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Christina Sumolang Sarjana Teologia. Dan atas nama keluarga mengucapkan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang berada di rumah kediaman keluarga Niwayan Lindawati, bahkan juga bagi jemaat yang beribadah dari rumah masing-masing. Baiklah, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Jemaat diundang berdiri. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Marilah kita memuji Tuhan bersama dengan keluarga Niwayan Lindawati lewat ibadah syukur saat ini. Oleh karena itu kita angkat bersama pujian Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas yang ku kata Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai keluarga dan saudara-saudara. Amin. Mazmur 128 ayat 1 dan 2 membimbing kita dalam ibadah ini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya.
Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jemaat disilahkan duduk. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah lewat pujian NNBT nomor 10, Ya Tuhan yang kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu ku berdoa dan mengakui salah yang selalu terjadi. Tak mampu ku menahan pencobaan dunia. Pertolongan Tuhan yang ku perlukan selamanya. Tuhan mengasihi semua orang percaya, namun seringkali manusia berbuat jahat, sehingga manusia tetap dalam kuasa dosa. Ampunilah kami dari kesalahan kami. Dengarlah pengakuan dosa kami Tuhan, yang dilantunkan lewat pujian ini. Karena di dalam Engkaulah satu-satunya sumber pengampunan dosa kami. Demi Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita ucapkan litani syukur kita bersama dengan pemazmur 118. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Jemaat diundang berdiri bersama dalam sukacita iman keluarga Ibu Niwayan Lindawati dalam rangkaian syukur hari ulang tahun dari adik Nadine yang ke-10. Kita juga sekaligus akan mentabiskan ruko tempat di mana kita beribadah saat ini yang akan digunakan oleh keluarga untuk usaha di kemudian hari. Dalam kemurahan Tuhan Allah, kita hendak mentabiskan ruko tempat usaha milik keluarga Niwayan Lindawati. Oleh karena itu, keluarga diundang untuk ada di depan. Untuk kemuliaan nama Tuhan Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan bimbingan rohnya yang kudus, kita mentabiskan ruko ini. Kita mentabiskan ruko ini. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Segala sesuatu yang menyelamatkan kita, kita hendak melakukannya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang akan tetap menjaga keluar masuk keluarga. Bahkan ketika usaha ini akan dimulai dalam perkenanan daripadanya. Sehingga segala sesuatu terjadi dalam tuntunan kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan keluarga untuk membuka pintu ruko. Bersama kita angkat pujian NNBT nomor 14 ayatnya yang kedua. Hari ini hari indah, hari yang penuh sukacita. Tuhan berikan berkat-Nya bagi kami keluarga. Syukur padamu ya Tuhan atas kasih karunia-Mu, dan terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Marilah kita berdoa bersama, memohon berkat untuk tempat usaha ini. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau memberkati umat-Mu dengan semua yang akan digunakan untuk usaha ini. Ya Allah kekuatan kami, berilah kepada keluarga ini segenap kekuatan-Mu untuk bekerja dengan giat dalam mengusahakan kemajuan dalam hidup yang Engkau berikan. Ya Allah sumber hikmat, berilah kepada umat-Mu hikmat surgawi yang bertanggung jawab atas kerja yang Engkau percayakan ini, supaya mendatangkan sejahtera bagi keluarga dan setiap mereka yang datang di tempat ini. Amin. Jemaat dengan kasih disilakan duduk. Mari kita berdoa. Hanya oleh karena kemurahan-Mu lah, di hari yang penuh sukacita dari keluarga Ibu Niwayan Lindawati, mereka boleh menikmati anugerah berkat Tuhan lewat ketambahan usia bagi anak, cucu, adik yang dikasihi oleh keluarga adik Nadine yang di hari ini
Tuhan Allah anugerahkan usia membilang 10 tahun. Dan pasti bukanlah sebuah kebetulan, manakala di hari yang penuh sukacita ini juga, ruko tempat di mana keluarga akan memulaikan usaha dan kerja, boleh ditabiskan untuk seterusnya, akan dipakai dan digunakan, melaksanakan tanggung jawab yang Engkau beri lewat pembukaan usaha yang akan dilaksanakan oleh keluarga. Maka mendahului semua itu dalam syukur ini Bapa, kami undang Engkau untuk bersama-sama dengan keluarga, tetapi juga kami semua yang terundang dalam peribadatan jemaat Kolom 7 di saat ini, baik yang ada di tempat ini, tetapi juga yang ada di rumah dan tempat masing-masing. Sedialah kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu, maka kuduskanlah dan siapkanlah hati dan pikiran kami untuk menerima firman Allah menjadi rema dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu yang Engkau utus saat ini ya Tuhan, dan bersabdalah bagi kami semua. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, marilah saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman sesuai dengan jabaran trilogi pembangunan jemaat. Kita akan belajar dari kitab Titus pasalnya yang kedua, Titus 2 ayat 1 sampai ayat 10. Diundang jemaat sekalian untuk berdiri. Titus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Marilah kita baca bagian ini dengan bersama-sama, dimulai dari semua kaum perempuan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat disilakan duduk. Saat ini diundang pujian dari semua anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang ada. Ada beberapa anak sekolah minggu di sini. Mari bersama dengan Enci-Enci, ya, kita akan dengarkan mereka bawa pujian, dipersembahkan sebagai kado spesial buat Kakak Nadine. Ya, Kakak Nadine nama panjang. Nadine Sarah Esther Nasaulia. Ya. Ayo. Nadine
God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Terima kasih untuk puji-pujian. Allah itu baik, God is so good ya. Dia sungguh baik buat saya, buat saudara-saudara, terutama buat Nadine dan keluarga Ibu Niwayan Lindawati. Sungguh tidak terbilang baiknya Tuhan, sehingga kalaupun kita harus rangkai itu dengan kata-kata pasti tidak akan cukup. Hanya pujian, hormat, serta kemuliaan tentu terus kita persembahkan kepada Dia sumber kehidupan yang telah memberikan umur panjang bagi adik Nadine, tapi juga yang telah memberkati keluarga dan kita semua ada dalam perjumpaan di malam hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, sepanjang minggu berjalan ini, warga Gemim belajar dari surat Paulus kepada Titus. Ya. Titus ini adalah, kalau sama orang mau bilang, anak rohani. Jadi Titus Papa Ani, ini Paulus. Mereka sama-sama ada dan melayani di Pulau Kreta. Saat itu Titus masih dalam tahap belajar karena dia latar belakangnya bukan orang Kristen, ya, bukan pengikut Kristus. Dia justru nanti ada dalam pertobatan mengikut Yesus bersama-sama dengan Paulus dan belajar bagaimana menjadi hamba Allah. Dan luar biasa ketika Titus dipakai oleh Tuhan di masa itu, sehingga ia adalah seorang Kristen di abad pertama yang memiliki andil yang cukup besar dalam memelihara persekutuan dan keutuhan dari sidang-sidang jemaat yang berdiri di masa itu yang dilakukan bersama-sama dengan Paulus. Masalah yang dihadapi ketika Paulus tinggalkan Titus di Kreta untuk melanjutkan pelayanannya bukan satu masalah yang gampang. Pertama, Titus harus berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat yang telah merasuki pikiran umat yang ada saat itu, tetapi juga dia harus berhadapan dengan kondisi dan keadaan jemaat di mana gereja sudah tidak terorganisasi lagi, tingkah laku umat yang tidak terkontrol lagi sesuai dengan firman, moral mereka bobrok, laki-laki yang ada kaum prianya lalai dalam menjalankan tanggung jawab sebagai imam, sementara kaum wanitanya lebih suka berkuncing, mabuk-mabukan, pesta pora, dan untuk wanita-wanita muda yang masih muda, kehidupan mereka hanya bermalas-malasan. Karena tidak ada teladan yang bisa mereka belajar dari orang-orang tua mereka. Sehingga surat pastoral atau surat pengembalaan ini berisi berita penguatan dari seorang Rasul Paulus kepada Titus. Bahwa sekalipun dia masih baru dalam pelayanan, namun demikian bukan berarti dia tidak bisa melaksanakan tugas dan kepelayanan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan Allah.
Kepada Titus, Paulus mau mengingatkan bahwa ada harga yang harus dibayar untuk menjadi berkat, untuk menjadi teladan yang baik bagi banyak orang. Karena Titus harus memulai itu dari dirinya sendiri. Paulus mau mengingatkan, dan itu yang disampaikan dalam bagian firman Tuhan saat ini. Ketika ada bagian yang dikatakan dalam firman ini bahwa dirimu sendiri, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Jadi sebelum dia memulaikan tugas tanggung jawabnya ini, ada yang harus dilakukan oleh Titus, bahwa dia harus jadikan dia diri sebagai teladan, dan ajaran yang akan dia sampaikan harus ajaran sehat, kata ayat yang pertama. Apa yang engkau beritakan harus sesuai dengan ajaran yang sehat. Karena itu tadi yang berlaku dalam kehidupan umat Kreta di masa itu, bahwa ada ajaran-ajaran yang tidak baik yang telah merasuki kehidupan mereka. Titus dinasihati mengenai bagaimana pengajaran yang benar sesuai dengan ajaran firman Tuhan, sesuai dengan isi yang disampaikan, pemberitaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan itu adalah anugerah Allah. Anugerah Allah yang dinyatakan untuk memberikan karya selamat bagi umat manusia. Anugerah inilah yang akan memampukan umat manusia, terutama orang percaya di masa itu, untuk kembali pada pertobatan sesuai dengan apa yang Tuhan Allah mau. Ada beberapa hal yang disampaikan sesuai dengan bacaan firman Tuhan kita saat ini. Dikatakan yang pertama berhubungan dengan orang-orang yang sudah tua. Hendaklah mereka hidup bijaksana, hidup sederhana, hidup dalam ketekunan. Demikian juga dengan perempuan tua. Dituntut untuk hidup berbakti kepada Allah, tidak suka memfitnah, mengajarkan hal-hal yang baik, yang kemudian mendidik orang-orang muda agar dapat juga hidup dengan baik. Orang tua menjadi pendidik, dan orang-orang muda mendengarkan didikan itu dengan baik. Hal ini berhubungan dengan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Saya ini sungguh detail membahas apa yang harus dilakukan oleh orang tua, orang yang sudah tua, orang tua bagi anak-anak, demikian anak-anak bagi orang tua. Kepada kaum muda dinasehatkan agar supaya mereka pun boleh menjadi orang yang bijaksana, bisa menguasai diri dalam banyak hal, berkelakuan baik, jujur. Sebagai seorang muda, mereka harus memberikan dampak yang baik juga bagi orang lain, terutama bagi persekutuan orang percaya, bagi keluarga, bagi masyarakat, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, sehingga karya-karya mereka akan diakui sebagai sesuatu yang mendatangkan berkat. Kemudian kepada para hamba diingatkan agar supaya taat kepada tuannya dalam segala hal, menjadi hamba yang setia, hamba yang tulus, sehingga juga berkenan dalam memuliakan Allah. Semua itu bermuara kepada apa yang disebut dengan hak dan kewajiban masing-masing anggota dalam kehidupan keluarga. Kendati harus kita akui bersama bahwa terkadang dalam perjalanan kehidupan kita yang idealnya seharusnya hak dan kewajiban itu berjalan beriringan, bersama-sama. Tetapi ada begitu banyak orang, termasuk orang-orang yang ada di masa itu, yang lebih senang melakukan, menuntut apa yang menjadi hak mereka tanpa melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hubungan ini, Paulus mau mengingatkan bagaimana Titus harus menyampaikan berita ini dengan tegas.
Berawal dari dirinya sendiri dan kemudian kepada orang lain. Hal yang sangat penting disampaikan oleh Paulus agar supaya Titus mau jadi teladan. Sehingga ketika engkau menyampaikan berita, engkau tidak jadi batu sandungan. Orang tidak akan mendapat celah tentang engkau. Ngana kasih ajar, ngana nyedak beking. Mungkin sangat lekat dengan kita ilustrasi tentang seorang anak yang membuat alat makan dari kayu. Ketika satu kali DP papa dan mama mendapati ini anak sementara baking alat makan dari kayu, tiba-tiba ini DP papa bersuara. Bikin apa anak? Bikin alat makan dari kayu. Ada alat makan yang bagus-bagus. Tanpa melihat DP papa, ini anak langsung bilang, oh iya, adik ada bikin ini supaya nanti kalau papa dan mama so tua, papa dan mama bisa makan dari ini alat makan kayu. Karena kalau nanti papa dengan mama so jadi sama dengan opa, kita nyenak memarah-marah. Selidik punya selidik, ternyata di dalam lingkungan keluarga itu ada orang tua mereka yang karena kondisi tubuh jasmani yang sudah renta, mata sudah rabun, kekuatan sudah tidak seberapa, dia makan dengan kondisi yang tidak seperti kita pada umumnya, karena masih mau cari-cari tuh makanan, sehingga banyak makanan yang tumpah di meja. Belum lagi ada banyak alat makan yang harus rusak, pecah, karena ini opa mau cari baambe mat. Dia kasih sampai mata yang sudah tidak bisa melihat dengan baik. Sampai-sampai dia pe anak bilang, no sudah, papa makan di huk sana, di ujung, di pojok, supaya tidak mengganggu orang pe selera makan. Sang anak merasa terganggu. Ini dia pe papa makan so kotor dan lain sebagainya. Ternyata ini anak ini melihat. Dan kemudian dia ingat ajaran dari sang ayah. Jadi anak yang berbakti, dengar-dengaran pe orang tua, sayang orang tua, hargai itu orang tua. Saking takutnya dia jangan sampai nanti dia marah-marah pada pe papa dan mama. Kalau kelak tua, makan sama seperti dorang pe opa, jadi dia pe inisiatif bikin alat makan dari kayu, supaya nanti biar mau jatuhnya nak pica, kitanya nak marah papa dan mama. Bagai sebuah hantaman, satu pukulan yang keras bagi orang tua ketika mendengar itu. Bahwa dia mengajarkan sang anak harus hormat, harus sayang, harus menghargai, sementara dia dalam posisi tidak melakukan itu kepada orang tuanya. Berapa banyak dari kita pun orang tua kadang seperti itu. Cepat jo ada musuh, anak sekolah minggu semua mulai. Anak so rapi-rapi, giliran semua jam 9, mama dan papa nyati masuk, nyanda. Cuma mau ikosum, nyanda dan mau keluar. Ada banyak kerja, dan mau bawa baso, mau bastrika, mau memasak, mau bikin ini dan itu. Tapi anak orang suruh ibadah. Bahkan hal-hal praktis lainnya. Kalau makan kok aja berdoa. Tapi ketika satu kali dilihat anak-anak berdoa, so bilang kalau makan dia berdoa, ih bapak kok nyanda, mama lagi kita jalian nyanda. Dan hal-hal lainnya. Yang secara tidak langsung kita memberikan satu pengajaran yang kemudian dapat dikatakan mengatur orang lain lebih besar, lebih cenderung bisa kita lakukan, tapi kita mengabaikan diri sendiri. Suka menilai, mengatur, menuntut orang lain, tetapi kita lupa untuk mengatur diri kita sendiri.
melakukan teladan dan kebaikan. Sebagai seorang pengajar, Titus diingatkan untuk jangan lupa melakukan hal itu. Ia harus dapat memperlihatkan gambaran hidup yang baik tentang apa itu kebajikan, kemurahan, ketulusan dalam melakukan pelayanan. Sehingga lewat kemurnian hati inilah jemaat akan mudah dimenangkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjumpaan kita di malam hari ini, lewat sukacita iman keluarga Ibu Niwayan Lindawati, kita boleh lagi disuguhkan sebuah gambaran hidup seorang perempuan yang kuat dalam membangun keluarga, berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan tangannya yang terampil, Tuhan Allah percayakan dan anugerahkan anak-anak untuk dibesarkan, untuk dididik dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Bukan hal yang mudah bagi seorang ibu untuk melaksanakan tugas itu, dan yang kemudian sekarang harus merangkap tugas bukan hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga tentu sebagai kepala keluarga bagi seisi keluarga Niwayan Lindawati. Ia harus kemudian berpikir keras apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan masa depan bagi anak-anak anugerah Tuhan, mencukupi kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan, pendidikan, tetapi juga mempersiapkan spiritualitas mereka menjadi orang-orang yang bisa menjadi teladan. Dan kembali kepada apa yang direfleksikan dalam bagian ini, bahwa ternyata kita orang tua harus terlebih dahulu memulai itu dalam kehidupan hari demi hari. Dan ini bisa menjadi tugas yang tidak mudah bagi Ibu Lindawati. Namun demikian, Tuhan pun punya banyak cara untuk memampukan Ibu Lindawati melaksanakan tanggung jawab dan panggilan ini. Usaha yang akan dibuka, yang akan dimulai keluarga mungkin beberapa hari ke depan, merupakan salah satu cara yang dipakai oleh Tuhan bagi Ibu Lindawati untuk kiranya dikaryakan, baik itu dalam bidang manajemen maupun perdagangan. Kita yakin Tuhan juga akan memberikan Ibu kekuatan, kemampuan, hikmat untuk itu. Kita percaya anak-anak ini dilahirkan dan dihadirkan Tuhan untuk menjadi penguat bagi Ibu Lindawati dalam menjalani segala sesuatu. Dan kita pun pasti sepakat satu bahasa untuk katakan, segala yang kita mulai dalam persekutuan dengan Tuhan, hasilnya pasti tidak sia-sia. Dan kita tetap pegang janji Tuhan sambil mengingat apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena apa yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, karena Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan bahkan berkelimpahan dalam segala hal. Dan kita yakin janji Tuhan tidak pernah salah. Kalau Dia sudah menghentar Ibu Lindawati sampai di hari ini boleh menikmati anugerah yang luar biasa, hidup bersama dengan orang tua, bahkan terlebih khusus anak-anak. Hari ini boleh merayakan ulang tahun adik Nadine yang ke-10. Tentu itu hadiah terindah yang Tuhan Allah berikan bagi Ibu Nadine, bagi Ibu Lindawati di usia anak yang kekasih. Kita yakin juga Nadine dalam tumbuh kembangnya, dia boleh menjadi anak yang bisa mencontoh
betapa Tuhan baik menganugerahkan dia. Superman yang luar biasa, tetapi juga yang kiranya akan membekali dirinya dengan hal-hal yang baik, memotivasi Nadine untuk menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, tetapi juga yang setia mengiring akan Tuhan. Selamat ulang tahun bagi Nadine yang ke-10 ya. Dengan postur tubuh yang sedikit semua lewat Pak Mama ya. Bantu Mama bersama-sama dengan Kakak tentu ya menjadi anak yang taat, yang setia kepada Tuhan, yang selalu diberkati. Di sini anak-anak sekolah minggu kolom 7 aktif semua, maka mari ambil bagian di dalamnya. Sungguh senang menjadi anak Tuhan, karena Tuhan Yesus baik bagi Nadine, tapi juga bagi kakak Jessica, dan bagi seisi keluarga. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah saat ini kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Ada pujian dari PKJ 289, keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana kan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan tidak, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Lilin ulang tahun. Kue ulang tahun.
dalam persiapan keluarga untuk lilin ulang tahun dan kue ulang tahun buat adik Nadine, kembali kita nyanyikan ayat yang pertama dari PKJ 289. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pilihkannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan yang ditempuh, jangan hanya jangan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya, maka dia kakak Oma ya untuk mendampingi Nadine. Paman. Dalam sukacita iman, ketika lilin ulang tahun boleh dipasang, maka silakan keluarga untuk membawakan pujian. Nadine bawa pujian, disilakan. Oma kata. Iya. Awas dah. Syukur kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, ayat 2. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Sebab Dia berdoa kepada Tuhan. Silakan keluar pilih ulang tahun. Ya, panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umurnya, sehat badannya. Kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sebelum cuman sayang dari orang tua dan keluarga, kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Niwayan Lindawati. Silakan.
Baik, terima kasih Bu Pendeta. Hakim pada ibadah. Terima kasih untuk Bu Syama, Ibu Dwi. Terima kasih untuk Bapak Penatua. Terima kasih untuk jemaat terkasih kolom 7 yang boleh hadir pada ibadah kolom ini, ibadah Hut Ladi yang kedua dari pariwisata tempat usaha. Puji syukur pada saat ini kami boleh menikmati berkat Tuhan, kami boleh bersama dalam kondisi yang baik, kesehatan, Tuhan berikan Tuhan segala berkat Tuhan yang kami terima saat ini. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, silakan cium sayang dari kanan dan kiri dari keluarga, dari Nadine. Ya, Oma dah. Kakak kasih tahu. Ayo. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan selamat panjang umur, kita akan doakan selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Terima kasih. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Limpah syukur kami persembahkan kepadamu, ya Allah Bapa di surga, yang telah berbicara dalam perjalanan kehidupan keluarga Ibu Niwayan Lindawati ketika di hari ini 11 November tahun 2021 Engkau jadikan sebagai hari yang spesial, hari yang dikuduskan Tuhan bagi seisi keluarga ini. Menikmati 10 tahun pemeliharaan dari Tuhan Yesus bagi anak cucu kami yang kekasih, adik Nadine, yang boleh ada dalam keadaan sehat dan diberkati, bukan hanya fisiknya, tetapi juga tentu iman percayanya kepada Tuhan. Terima kasih karena sampai hari ini, ia boleh mengenyam kehidupan dan pendidikan yang layak. Dia boleh merasakan bagaimana cinta kasih Tuhan dalam kehidupan keluarganya. Dan sesungguhnya Bapa, pembelajaran hidup yang indah pun boleh dimaknai oleh keluarga Ibu Niwayan Lindawati. Ketika mereka boleh jalani hari-hari hidup dengan pergumulan, tantangan, persoalan, tapi juga Tuhan sempurnakan dengan sukacita, dengan kebahagiaan yang tiada tara. Di hari yang sama ini, ruko tempat di mana keluarga akan memulaikan usaha mereka telah ditabiskan di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka dalam iman pun kami tetap menyerahkan pengelolaan ruko ini. Biar kiranya segala usaha yang akan dimulai oleh keluarga, semua ada dalam kendali kuasa Tuhan. Tuhan yang akan memanage langsung segala yang akan mereka kerjakan. Dan kami sungguh percaya apa yang mereka perbuat di dalam persekutuan dengan Tuhan, dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan, maka itu tidak akan pernah sia-sia.
ada keberhasilan, ada kesuksesan. Karena di tangan orang rajin ada kebijaksanaan. Tetapi bagi orang malas, mereka hanya mereka-reka jalan tanpa bisa menikmati hasilnya. Dan kalau Ibu Niwayan Lindawati hendak melaksanakan usaha ini, mulai untuk beberapa hari ke depan, maka campur tangan Tuhan tetap berlaku. Biar kiranya Tuhan, apapun yang diupayakan keluarga dibuat Tuhan berhasil. Dikuduskanlah segala sesuatu yang akan dimulai oleh keluarga. Dan setiap orang yang akan ada di tempat ini, baik pekerja yang akan membantu, tetapi juga setiap konsumen yang datang, Tuhan Allah juga berkati. Apa yang mereka beli dari tempat ini boleh dikuduskan dan ditahirkan oleh-Mu. Sehingga dengan demikian, semua itu bermanfaat untuk kehidupan. Sambil kami percayakan kehidupan Ibu Niwayan Lindawati dalam tangan Tuhan. Engkau hadirkan dia menjadi ibu yang bijaksana, mama yang penuh kasih bagi anak-anak, bagi seisi keluarganya. Maka berkenanlah Tuhan Allah, berikan dia pengurapan-pengurapan baru dalam menjalankan tugas tanggung jawab, baik sebagai mama tetapi juga sebagai ibu rumah tangga yang merangkap sebagai kepala keluarga. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah lalu dalam hidupnya. Terus menguatkannya melewati hari-hari hidup ke depan. Karena memandang hari esok di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan siapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, yang diperlukan keluarga. Jangan biarkan ia menyimpang ke kanan atau ke kiri dari firman-Mu, tapi biarlah segala ketetapan-ketetapan Tuhan berlaku atas kehidupannya. Ia boleh menjadi seorang perempuan yang bijaksana, yang rajin mengatur rumah tangga dan anak-anaknya, dan yang dengan demikian boleh menjadi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak Jessica maupun Nadine. Kami percayakan juga pendidikan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus yang akan menganugerahkan akal budi kepandaian surgawi bagi Nadine dan kakak Jessica, sehingga mereka boleh meraih masa depan yang telah Tuhan Allah siapkan dalam bidang pendidikan. Dan kami percaya bahwa masa depan itu sungguh ada, pengharapan tidak pernah hilang ketika semua kami taruh dalam tangan Tuhan. Dan Engkau jugalah yang akan memberkati orang tua dan seisi keluarga yang ada bersama-sama dengan Ibu Niwayan Lindawati. Kehadiran mereka menjadi kekuatan tersendiri bahwa ia tidak jalani semua ini sendirian. Ada topangan doa, ada kasih sayang, baik dari orang tua, keluarga, bahkan dari kami sekalian, pelayan khusus dan jemaat, kolom 7 Gemimkinamang Kaiwatu Kairagi 2. Kami percaya juga Bapak, bahwa kami semua turut mensupport kehidupan Ibu Lindawati dalam banyak hal teristimewa dalam membangun persekutuan dengan Tuhan. Maka keluar masuk keluarga ini kami hanya taruhkan di dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Demikian dengan pelayan khusus Syamas Penatua yang ada di kolom 7 bersama dengan semua tim doa, UPK Bipra, dan semua jemaat yang mengambil bagian dalam ibadah ini, baik yang ada di tempat kediaman keluarga Niwayan Lindawati, tetapi juga yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus yang akan memberkati kami semua dalam tugas kerja dan pelayanan, memberkati segala usaha, memberkati segala hal yang kami gumuli dalam hidup. Suka dan duka kami jalani dengan Tuhan, maka kami percaya juga Tuhan akan terus menopang kami dalam segala tugas pekerjaan dan tanggung jawab hari demi hari. Terima kasih karena berkat Tuhan yang tiada berkesudahan, mungkinkan kami menjadi umat-Mu yang tetap tahu mengucap syukur dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan Allah izinkan dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan demi mengolah segala karunia dan talenta yang Engkau anugerahkan
lewat bidang usaha dan kerja masing-masing. Maka biar kiranya kami pun menjadi umat yang tetap tahu mengucap syukur dalam segala keadaan, tetapi juga yang tekun mengambil bagian dalam persekutuan memberi persembahan. Dikuduskanlah persembahan ini, boleh terpakai untuk pelayanan yang ada di jemaat. Dan kami percayakan segala gumul juang jemaat kolom 7 ke dalam tangan kasih-Mu, termasuk hamba-hamba pelayan-Mu yang telah terpilih menjadi calon penatua dan calon diaken untuk periode yang akan datang. Tuhan, Engkau sempurnakan keterpanggilan pelayanan ini, baik di kolom maupun di kategorial Bibra. Semua yang Engkau hadirkan menjadi UPK dan tim doa nantinya, Tuhan juga yang akan memperlengkapi, sehingga dengan demikian Bapa, kami boleh lebih tekun, lebih giat, lebih semangat dalam pelayanan. Engkau juga memberkati bagi semua calon pelayan khusus yang akan melaksanakan katekisasi tahap yang kedua pada hari Sabtu mendatang. Sediakanlah kami waktu, kesehatan, kekuatan, sehingga kami pun boleh mengambil bagian dalam kelangsungan kegiatan ini. Dan dengan demikian kami akan semakin dibekali dengan hal-hal yang penting yang bermanfaat untuk membangun iman, tetapi juga untuk kami pakai dalam tugas pelayanan kami ke depan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kalau sampai saat ini pandemi yang menjadi gumul kami pun boleh melandai, kami tetap memohon biar kiranya kuasa Tuhan bekerja sehingga pandemi ini boleh berakhir sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Sambil kami tetap menjaga protokol kesehatan yang ada, tidak lengah, tidak lalai dengan segala sesuatu, tetapi tetap mawas diri. Sehingga dengan demikian aktivitas akan kembali berjalan dengan baik. Baik kami sebagai pekerja di luar rumah, tetapi juga anak-anak kami, cucu-cucu kami yang mengenyam pendidikan. Biar kiranya mereka boleh kembali bersekolah sebagaimana mestinya. Dan dengan demikian juga masa depan mereka akan tetap terbangun di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Perjalanan kehidupan kami pun kami mau taruhkan dalam tangan kasih. Ketika beberapa hari ini cuaca kadang hujan lebat disertai dengan angin ada di sekitar kami. Penjagaan dan perlindungan Tuhan berlaku atas kami, tetapi juga bagi saudara-saudara kami yang tinggal di bantaran sungai, mungkin rawan dengan longsor dan banjir. Tuhan Allah menjaga, melindungi kami semua. Sekiranya berkenan jauhkanlah kami dari segala kecelakaan, bahkan hal-hal yang menimpa kami ketika cuaca ini harus kami lalui. Kami percayakan semua dari Tuhan, karena Tuhanlah penjaga dan pelindung kami hari ini, besok, akan untuk selalu terus. Inilah syukur dan permohonan kami Bapa. Terimalah doa ini yang kami bawa kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, yang sudah mengajak kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita semua berdiri, mari kita akhiri ibadah saat ini. Di hidupku ada sobat yang seperti. Di hidupku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus Juru Selamat.
bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Maka terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus, dan yang akan senantiasa memberkati adik Nadine dan seisi keluarga Ibu Bayan Lindawati dan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah ibadah saat ini. Jemaat silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Ibadah rumah tangga kolom 7 Jemaat Gemi Kinamang Kaiwatu Kailagi 2 yang dirangkaikan dengan syukur hari ulang tahun ke-10 tahun adik Nadine, Saudara Esther, Nasalia, Tegrans, dan pentahbisan hukum dari keluarga Ibu Bayan Lindawati sudah boleh terlaksana dengan baik. Kita yakin dan percaya ibadah yang sudah kita lakukan di saat ini senantiasa akan berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, atas nama pelayan khusus Jemaat Gemi Kinamang yang berada di kolom 7 dan seluruh jemaat yang hadir pada saat ini, bahkan jemaat yang beribadah dari masing-masing, mengucapkan selamat hari ulang tahun buat adik Nadine, panjang umur, sehat, dan selalu menjadi anak yang manis, anak yang takut akan Tuhan. Dan tentunya diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Kristina Molang Sarjana Teologi yang telah memimpin ibadah syukur di saat ini. Doa dan harapan kami kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati Ibu Pendeta dalam kehidupan keluarga, bahkan di tengah-tengah pelayanan yang ada, diberkati bersama dengan keluarga. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan penyampaian. Yang pertama kami berikan kesempatan kepada wanita Ibu kolom 7 Jemaat Gemi Kinamang. Silakan kepada Ibu Ketua Reni Pelialu mengatakan. Selamat malam bagi kita semua. Damai di hati. Tahun Nadine, panjang umur, sehat kuat, berkati Tuhan bersama dengan keluarga. Penyampaian dari wanita Ibu untuk kegiatan rutinitas kita seperti biasa hari Senin. Hari Senin tanggal 15 kita akan beribadah pada keluarga lewat rekam blok D4 nomor 1 hari Senin nanti untuk pelaksanaan kegiatan ibadah wanita Ibu. Demikian untuk penyampaian bagi kita semua, bahkan demikian untuk keluarga yang ada di rumah, untuk senantiasa dapat bersama-sama dalam kegiatan ibadah wanita nanti hari Senin tanggal 15. Demikian penyampaian dari kami. Terima kasih atas perhatian. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Damai di hati. Berikut disilakan dari pria Kombapa. Ada sekretaris mungkin. Silakan. Terima kasih atas kesempatan.
Untuk jadwal Pria Pembapa di Maklum 7, kita akan beribadah pada besok hari dan kita akan berkumpul pada keluarga Senewe Manderos. Dan yang menjadi pokok pertemuan kita adalah Bapak Edi Senewe. Jadi diharapkan seluruh Pria Pembapa yang hadir di saat ini ataupun yang join Zoom untuk kita bersama-sama di dalam ibadah Pria Pembapa besok jam 7 malam. Demikian pengumuman dari Pria Pembapa. Terima kasih. Berikut disilakan kepada guru sekolah minggu. Shalom, damai di hati. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Penyampaian untuk anak sekolah minggu bahwa ibadah penuh gembira akan dilaksanakan pada besok hari Jumat tanggal 12 yaitu pada pukul 5 sore bertempat di keluarga Wong Kartahindu atas nama adik sekolah minggu Gwen. Jadi dimohonkan kepada orang tua yang mempunyai anak sekolah minggu agar dapat memimpin anak-anak beribadah pada besok hari jam 5 sore dan selesai ibadah penuh gembira, anak sekolah minggu akan melaksanakan karya Natal dan juga gerak dan lagu. Jadi dimohonkan kehadiran dari anak sekolah minggu atas perhatian, disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih atas kesempatan. Kami dari Persus Kolom 7 pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada kaum keluarga yang sudah mengundang kami, yang sudah menjadikan ruko ini sebagai tempat untuk beribadah. Sekaligus kami mengucapkan banyak selamat atas hari ulang tahun dari adik Nadine dan juga atas pentabisan ruko ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga besar Ibu Niwayan Linawati. Dan kami akan masuk pada pengumuman untuk ibadah pada minggu depan akan berlangsung pada hari Kamis tanggal 18 jam 19 malam atau jam 7 malam dengan tempat di keluarga Cahyadi Suatan, Klaster Tondano. Dan yang menjadi kadim adalah Ibu Pendeta Christine Tanor, Sarjana Teologi. Kemudian kita juga akan menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat perdana oleh panitia pranatal yang dilaksanakan pada hari kemarin di rumah Ibu Syamas, bahwa kita akan menghimpun dana dan dari Versus serta dari seluruh panitia yang ada mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga yang sudah terdaftar dan juga mau berpartisipasi, dan kami juga menghimbau ini adalah berupa partisipasi kerelaan, tidak ada paksaan, tidak ada juga nilai nominal tertentu yang kami targetkan. Jadi Bapak Ibu sebagai warga Jemaat Kolom 7 silakan berpartisipasi berdasarkan kerelaan dalam kita menyambut akan ibadah pranatal sekaligus dengan boleh dibilang ibadah perpisahan nanti di bulan Januari tahun 2022. Jadi demikian penyampaian dari kami, dan mungkin nanti kalau ada pertanyaan, ada masukan buat Persus ataupun panitia dapat disampaikan secara langsung. Demikian kami serahkan kepada koordinator ibadah, Ibu Syamas Yuli. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang nanti disampaikan oleh keluarga.
Ini dulu Bapak Ibu Saudara, tadi Ibu Niwayan Lindawati sudah menyampaikan ucapan terima kasih bersama dengan kesaksian tadi, dan kami kembali mengundang Ibu Niwayan bersama dengan adik Nadine, karena dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Kinamang bahkan Persus yang hadir akan memberikan sampul syukur hari ulang tahun kepada adik kekasih. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 8. Terimalah dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Sang Pemberi kehidupan bagi adik Nadine bersama dengan keluarga, tetapi juga bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baiklah Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan menerima berkat yang telah disediakan oleh keluarga. Kembali kami mengundang Ibu Pendeta Kristina Semolang, Sarjana Teologia, untuk menuntun kita di dalam doa berkat. Disilakan. Aduh, bisa begitu ya. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Dalam iman kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya sumber berkat dalam hidup kami, teristimewa dalam hidup keluarga Ibu Niwayan Lindawati. Terima kasih karena mereka boleh menjadi saluran berkat itu bagi kami semua di malam hari ini dengan menjamu kami lewat makanan minuman yang telah disiapkan. Kuduskanlah dan layakkanlah tubuh kami yang lemah ini, agar ketika kami menikmatinya, kekuatan dari Tuhan pun melingkupi kami, guna kami pakai itu dalam kelangsungan tugas kerja dan tanggung jawab kami, tetapi juga ketika kami boleh menguduskan sisa hidup kami, dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Lumbung-lumbung keluarga pun dibukakan senantiasa oleh-Mu, sehingga berkat Tuhan tetap tercurah dalam hidup keluarga Ibu Niwayan Lindawati, dalam segala tugas kerja dan usaha mereka. Kami sambut pemberian-Mu ini dengan tetap mengucap syukur kepada Engkau, Allah sumber berkat kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Room meeting akan segera ditutup. Terima kasih yang sudah join. Ada Ibu Marla, ada Pak Bobi, ada Pak Ferry. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Jemaat sekalian.